Jadi harga jual kita totalnya adalah 11.550.000. Sedangkan modal kita tadi adalah 9.965.000. Sehingga di akhir kita ada profit 1.585.000. Atau kalau dibuat persentase dari modal awal kita, berarti dalam satu siklus usaha penggemukan kita bisa mendapatkan profit 15,9%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kebanggaan kita semua, Gaper Channel. Saya Dr. Tovan dari Barokah Farm Kediri. Nah, pada kali ini saya ingin mengingatkan lagi rekan-rekan dimanapun berada yang belum pernah ikut pelatihan di kami, workshop kami dengan bekerja sama Edu Ternak dan Gaper Channel. Di bulan depan akan kami laksanakan pada tanggal 5 dan 6 November. Jangan sampai ketinggalan. Pastikan Anda salah satu peserta yang mendaftar, dan langsung saja kalau mau mendaftar kontak admin kami, ada diskon menarik bagi 10 pendaftar pertama. Jangan lewatkan kesempatan tersebut. Oke, pada kali ini saya akan membahas tentang analisa usaha penggemukan. Nah, kenapa saya berbicara analisa usaha penggemukan? Karena kalau kita berbicara domba, tidak lepas dari usaha domba potong. Kalau usaha domba potong tidak lepas dari usaha fattening, ya. Nah, jadi pada kali ini saya ingin secara khusus mengkupas tentang peluang usaha fattening atau penggemukan domba potong. Ya, semoga bermanfaat, dan nanti untuk lebih jelasnya bisa tanya-tanya lagi ke admin, ke saya, atau langsung gabung ke workshop kami. Oke, langsung kita masuk ke materi ya, rekan-rekan semua. Jadi pada materi kali ini saya mengambil judul adalah analisa usaha penggemukan domba. Dalam hal ini adalah domba betina, karena kita tahu selama ini yang permintaan banyak untuk potong adalah domba betina. Karena ya tentunya karena murah ya. Karena tentunya sangat murah, walaupun itu sebenarnya untuk masa depan peternakan kita kurang bagus kalau betina yang produktif kita potong. Tetapi memang dalam hal ini kebijakan dari pemerintah ataupun aturan yang berlaku masih tidak melarang hal tersebut terjadi, sehingga ya masih normal-normal saja untuk kita lakukan. Tetapi yang perlu diingat bahwasanya pesan saya untuk rekan-rekan peternak, baik itu peternak breeding maupun fattening, jangan lupa, oke, kita boleh memotong domba betina produktif banyak setiap hari, tetapi kita juga harus memperhatikan keberlangsungan ternak kita. Jadi fattening boleh banyak, breeding harus lebih banyak. Jangan sampai sebaliknya. Ya, itu yang saya harapkan. Sehingga nanti dunia peternakan kita akan tetap berlangsung sampai lama. Tidak sampai terjadi seperti krisis daging sapi kita harus impor, seperti itu ya. Oke, masuk ke materi lagi. Analisa usaha penggemukan domba. Ini yang saya ambil contoh adalah saya pakai 10 ekor. Kenapa 10 ekor? Ya saya ambil minimalnya aja lah. Hanya nanti kalau kita kebutuhannya 100 ekor ya berarti tinggal mengalihkan 10. Kita kebutuhannya 1000 ekor dikalikan lagi. Hanya seperti itu. Hanya untuk memudahkan. Ya, hanya untuk memudahkan. Tetapi nanti untuk permintaan pasar ya kita sesuaikan dengan kebutuhan di farm kita masing-masing. Oke, lanjut lagi. Jumlah yang saya tentukan adalah 10 ekor. Yang saya pakai adalah betina dengan BB 12 kilo. Kenapa 12 kilo? Karena saya pakai ambil yang bakalan yang kecil, yang nantinya akan target saya panen sekitar berat 20 kilo, yang mana itu banyak diminta oleh pengusaha-pengusaha domba potong. Nah, itu alasannya kenapa saya pakai 12 kilo. Ya. Terus durasinya saya pakai 90 hari. Normalnya 3 bulan atau 90 hari. Walaupun ada beberapa farm fattening yang sudah
bagus formula pakannya, bisa penggemukan cukup 60 hari, 70 hari, intinya kurang dari 90 hari. Tetapi yang saya pakai di sini adalah yang normalnya atau yang kebanyakan orang pakai adalah 90 hari. Lanjut, yang berikutnya adalah biaya kandang. Ya, biaya kandang ini saya pakai standar 500.000 per meter persegi. Ini termasuk kandang yang sederhana, bukan kandang yang mewah ya, hanya kandang yang sederhana. Kalau yang kandangnya seperti di sebelah ini, yang di belakang ini, ya ketemunya lebih dari 500.000 meter perseginya. Tetapi ini saya buat yang kandang sederhana, karena kita anggap ini usaha penggemukan skala sederhana. Jadi kandang saya buat yang standar ya, yang standar, bukan yang jelek ya, yang standar 500.000 per meter persegi. Nah, catatan di sini adalah untuk kapasitas 2 ekor ya, karena ini untuk penggemukan. Jadi 1 meter persegi itu bisa untuk 2 ekor. Lain kalau breeding. Kalau breeding 1 meter persegi untuk 1 ekor. Tapi ini karena penggemukan, jadi kita bisa lebih efisien dalam hal kandang. Lanjut. Nah, di sini saya hitung sekalian penyusutan selama 5 tahun. Kenapa saya buat penyusutan? Supaya nanti biaya kandang per 1 siklus penggemukan itu akan ketemu angkanya. Ya. Jadi hitungannya seperti ini. Kalau kandang itu saya asumsikan 1 kali buat kandang dengan biaya 500 meter persegi itu akan hancur katakanlah dalam 5 tahun. Berarti dalam 1 tahun itu biaya kandangnya adalah 100.000 per tahun per 2 ekor. Nah, berarti 1 tahun 1 ekornya itu butuh 50.000. Sedangkan dalam 1 tahun itu bisa dibuat 3 atau 4 kali panen. Saya dalam hal ini berarti 1 kali panen kita sewa kandang lah, misal ini berarti sekitar segini. Ya, kira-kira gitu ya, bisa dipahami ya. Oke, kita sepakati angka sekian. Terus yang berikutnya adalah di bawahnya adalah pakan dan operasional lainnya. Saya sebut di sini adalah pakan dan operasional lainnya. Nah, operasional lainnya itu seperti apa? Ya, seperti mungkin biaya listrik, biaya air, dan sebagainya ya. Nah, saya masukkan di sini komponennya. Ya, itu adalah 100.000 per bulan per ekor. 100.000 itu ya tidak semuanya habis dipakan, enggak. Kalau pakan biasanya untuk pakan penggemukan itu ya kurang lebih sekitar 3 ribuan per ekor. Ada yang bisa menemukan pakan di bawah 3.000. Ya. Nanti untuk masalah pakan akan kita bahas di bab tersendiri. Ya, oke, lanjut ya, kita kembali lagi. Untuk harga beli ini saya buat per bulan ini ya. Lain bulan lain harga. Per bulan ini adalah harga beli untuk bakalan itu 57.000 per kilo. Sedangkan harga jual untuk bulan ini 55.000 per kilo. Kenapa tidak sama? Ya sini normal, karena biasanya kita beli bakalan biasanya agak harganya lebih mahal dibanding kalau sudah posisi penggemukan. Oke, lanjut ke berikutnya adalah kenaikan BB atau bobot dalam 90 hari. Target saya adalah 9 kilo. Ini bisa tercapai di 9 kilo. Dengan penghitungan ADG satu harinya adalah 1-an atau 100 gram. Ya. Nanti kita tercapai 9 kilo. Ini target kita. Kalau ada kurang ya perlu kita evaluasi lagi. Kalau ada lebih ya itu bonus buat kita. Kita ambil rata adalah 9 kilo selama 1 siklus atau 90 hari. Oke, kita sepakati ya, masuk. Nah, ini masuk di dalam penghitungan. Tadi kita sudah tulis biaya kandangnya adalah 125.000 ini ya, 125.000 per siklus atau per 3 bulan. Karena ini kan kandang berlaku penyusutan, jadi akan kita susutkan terus. 125.000 komponen biaya kandang. Biaya bibitnya tadi 120 kilo kali 57. 120 tadi didapat dari 12 kilo kali 10 ekor. Sehingga 57 kali 57 ketemu modal kita adalah 6.840.000 ya. Terus biaya pakan dan operasional tadi sudah saya tentukan adalah 100.000 per ekor. Sedangkan jumlah ekor yang kita rawat adalah 10. Berarti 10 ekor kali 100.000 dikalikan 3 bulan. Hasilnya adalah 3 juta. Nah, hasilnya adalah ini biaya yang harus kita keluarkan. Artinya kalau kita 1 siklus berarti kita harus menyediakan uang total
biayanya adalah sekian, 9.965.000. Ya, oke. Jadi kita harus punya uang segini kalau untuk mau pengen usaha penggemukan domba dengan kapasitas 10 ekor. Oke, kita kunci ya. Sekarang kita hitung apakah untung atau rugi. Nah, masuk di perhitungan di bawah ini. Tadi 10 ekor dikalikan 21 kilo. 21 kilo ini tadi adalah 12 kilo ditambah 9 kilo ini. Ya. Total 21 kilo dikalikan 55.000 adalah harga jual. Sehingga ketemu totalnya adalah 11.550.000. 11 juta, saya ulangi. Totalnya adalah 11.550.000. Ini dengan catatan semua dari 10 ekor itu kenaikannya 9 kilo. Dan juga dari 10 ekor itu semuanya sehat sampai masa panen. Ini yang perlu diingat ya. Nanti pasti mungkin muncul pertanyaan, loh Pak Dokter, memang semuanya bisa sama? Ya tidak, tetapi kan kita ambil yang idealnya. Terus ada yang tanya lagi, Pak Dokter, 10 ekor kan semuanya enggak mesti hidup, ada yang mati. Ya, itu lain lagi. Ada catatan tersendiri, tetapi kita penghitungan adalah 10 ekor, kita asumsikan semuanya sehat, semuanya naik bobotnya. Kalau kita merawat 10 ekor, masih ada yang tidak gemuk atau ada yang kematian, yaitu mungkin kita perlu evaluasi lagi, perlu mungkin ikut workshop kita ya, mungkin bisa seperti itu untuk mengetahui kesalahan kita di mana, kita mencari solusi bersama dengan ada pakar-pakar yang hadir di situ. Oke, kita kembali lagi ke materi. Jadi harga jual kita totalnya adalah 11.550.000. Sedangkan modal kita tadi adalah 9.965.000. Sehingga di akhir kita ada profit 1.585.000. Atau kalau dibuat persentase dari modal awal kita, berarti dalam satu siklus usaha penggemukan kita bisa mendapatkan profit 15,9%. Nah, kira-kira rekan-rekan sudah ada gambaran, sudah mulai tertarik usaha penggemukan. Nah, saran saya, ayo kita mulai usaha, jangan ragu. Kalau tidak punya guru bisa gabung ke workshop kami, atau mau magang di BFK juga bisa, atau langsung tanya-tanya ke admin atau WA saya langsung bisa untuk sekedar sharing, membantu rekan-rekan peternak yang ingin mengembangkan usaha khususnya penggemukan domba. Oke, kira-kira seperti itu. Menurut saya angka 15% ini cukup menarik dalam kurun waktu hanya 3 bulan. Kalau masalah kebutuhan banyak ya tinggal nanti dikalikan saja, ya kan. Jadi semisal pengennya dapatnya 15 juta satu siklus, ya berarti tinggal dikalikan 10, berarti kita usaha penggemukan 100 ekor biar satu siklus dapat 15 juta. Kalau 15 juta kurang pengennya 150 juta, ya berarti tinggal dikalikan 10 lagi. Ya seperti itulah. Artinya target itu kita yang pasang, pasar kita juga yang tahu. Jadi ini tadi hanya sekedar hitung-hitungan ideal. Kalau penggemukan kita nanti belum ideal, ya kita evaluasi lagi sampai menemukan titik ideal. Oke, dari saya seperti itu. Atas atensi rekan-rekan, saya ucapkan terima kasih. Saya ingatkan lagi, tanggal 5 dan 6 November kita ada pelatihan, ada workshop oleh ahli-ahli di bidangnya. Dan saya minta untuk rekan-rekan yang setia dengan channel Gapper, yang belum like, belum subscribe, belum komen, silakan bisa like, subscribe, komen untuk kemajuan Gapper Channel dan peternakan Barokah Farm. Oke, kira-kira seperti itu. Bagi subscriber Gapper yang ingin diminta dikupas lebih, bisa ketik di kolom komen apa yang ingin kita bahas, nanti akan kita munculkan di konten-konten berikutnya. Terima kasih, saya Dr. Tovan. Apabila ada kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.